Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Firun KBB, NIM 1723 030007. Saya dari kelas B, reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil review buku 7 saya di mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Yang pertama, kita lihat di sini pada buku yang ketujuh ini menjelaskan tentang kesehatan dan pekerjaan sosial. Baik, yang pertama kita lihat di sini di kata pengantar, pekerjaan sosial memiliki komitmen lama untuk perawatan kesehatan dan pengakuan atas hubungan yang tak terpisahkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan di seluruh masyarakat yang mengenai kehidupan. Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana sebagian orang profesional menilai tentang prinsip etika yang memberikan konteks penting terkait dengan tantangan mengenai kesehatan yang berkualitas untuk semua. Sementara sudah ada keuntungan luar biasa dalam ilmu kedokteran yang mencakup penyembuhan dan kemajuan dalam pengobatan penyakit, tetapi sayangnya terlalu banyak orang, contohnya di Amerika Serikat, mengalami hasil kesehatan yang sangat buruk, di mana di hari-hari menjelaskan perhatian yang diberikan tentang kebutuhan untuk meningkatkan perawatan bagi yang rentan dan populasi yang berisiko. Selama era progresif, rumah pemukiman dikenal mendirikan klinik untuk mengatasi tantangan kesehatan yang menonjol pada zaman itu, di mana pemerintah di dalam kota itu membangun puskesmas maupun klinik-klinik untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana mengejar kesehatan dan kesejahteraan penting bagi semua orang di Amerika Serikat, di mana secara global, secara historis, atau gerakan rumah pemukiman yang berkomitmen untuk mempromosikan lebih baik kesehatan bagi para imigran yang baru tiba. Profesi pekerja dengan populasi yang beragam dalam berbagai kesehatan dan perilaku tentang pengaturan kesehatan maupun yang dirawat inap, rawat jalan, dan berbasis komunitas. Ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan profesional perawatan kesehatan lainnya dalam kemitraan dengan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang dilayani. Yang kita lihat di bagian 1 dalam buku 7 ini berbicara tentang perubahan dan peran pekerja sosial. Sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran penting, di mana dalam perubahan perawatan kesehatan atau sistem pengantaraan. Dari pergerakan rumah pemukiman hingga saat ini, para pekerja sosial profesional adalah bagian penting dari struktur perawatan kesehatan, di mana melayani individu yang beragam di seluruh masyarakat. Dalam bab ini juga menjelaskan atau lebih menyoroti pada riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerja saat bekerja dengan populasi yang beragam. Ini tentunya menggarisbawahi kontribusi unik yang dibuat pekerja sosial dan tantangan mereka yang hadapi dalam praktik kebijakan maupun penelitian. Dan kita lihat yang berikut, latar belakang atau perspektif sejarah, di mana persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan
dapat ditelusuri kembali ke masa misal bed miskin di Amerika kolonial. Nyatanya pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Di sini juga menjelaskan bagaimana sebuah organisasi berbasis gereja dan sekuler terus mengenali cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan imigrasi. Pendekatan ilmiah untuk amal mengarah ke investigasi dan pendaftaran untuk individu yang membutuhkan amal tersebut. Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industri dan imigrasi, pemindahan rumah pemukiman difokuskan pada reformasi sosial dan penyebab kemiskinan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antar kelas dan ras, dan untuk menghilangkan sumber kesusahan dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja. Kita lihat juga kesimpulan, para pekerja sosial telah lama memegang peran penting dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Perubahan lanskap perawatan kesehatan membutuhkan kemajuan di lapangan. Hak atas kesehatan perawatan adalah hak asasi manusia yang paling penting dan terus menjadi yang terdepan. Para pekerja sosial juga bisa membantu mengubah sistem pemberian perawatan kesehatan yang mencakup kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, maupun disiplin ilmu lainnya untuk memastikan kesehatan yang baik untuk semua anggota masyarakat. Para pekerja sosial juga mengakui martabat dan harga diri semua orang sebagai pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia, sebagai profesi yang terlihat langsung, praktik, kerja pengembangan kebijakan dan penelitian yang sangat penting untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan di semua tingkatan, termasuk fokus pada yang kuat pada pencegahan. Pengakuan kesenjangan perawatan kesehatan yang terus ada di masyarakat merupakan perhatian utama sosial pekerja yang menanggapi kebutuhan populasi yang rentan. Sebagai agen perubahan, pekerja sosial memiliki fungsi penting untuk terlibat dalam mengembangkan ekonomi dan kebijakan yang berkolaborasi, inisiatif untuk menuntut pendidikan, pencegahan dan pengobatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan perawatan untuk semua masyarakat. Buku ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan bagi semua anggota masyarakat dan peran signifikan dari pekerjaan sosial di lapangan. Yang berikut bagian kedua tentang etika dan nilai bidang kesehatan. Nilai dan etika pekerjaan sosial senantiasa menjadi pedoman kebijakan, praktik dan penelitian di bidang kesehatan maupun di bidang perawatan, di mana menggunakan lensa nilai-nilai pekerjaan sosial. Bab ini dimulai dengan mengkaji sosial kebijakan kerja dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, di mana mereka mengidentifikasi tentang etika dan dilema dan menerapkan model pengambilan keputusan yang etis bagi praktisi juga untuk menangani masalah-masalah tersebut. Yang berikut tentang kebijakan atau kode etik profesional perawatan kesehatan. Nilai dan etika tentunya sangat mempengaruhi kebijakan di bidang perawatan, di mana panduan praktik medis kadang menekankan pentingnya untuk tidak melakukan tindakan yang menyakiti atau non-kejahatan, yang terus menjadi mantra bagi mereka yang berada dalam profesi yang berhubungan dengan medis dan kesehatan.
pekerja sosial sering menggunakan prinsip dalam memandu praktik mereka di bidang kesehatan. Ini juga terkait dengan rasa hormat untuk harga dan martabat setiap orang sebagai pekerja sosial yang percaya bahwa pendekatan ini adalah cara terbaik untuk meminimalkan bahaya yang datang. Pekerja sosial serta profesi lainnya di bidang kesehatan atau keperawatan, terapi fisik, konseling memiliki kode etik yang berbeda sebagai pedoman praktik profesional. Kode lain juga sangat pentingnya menghormati martabat dan harga diri setiap pasien. Tetapi bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke dalam praktik selama zaman modern dengan begitu banyak pilihan yang rumit, dan bagaimana seseorang yang dalam lingkungan kesehatan dengan banyak kemungkinan masing-masing dengan konsekuensi yang berbeda. Yang berikut tentang kode etik kerja sosial. Karena pekerjaan sosial adalah profesi yang berbasis nilai, maka penting bagi pekerja sosial untuk melihatnya pada standar profesi yang telah dikembangkan untuk memandu kebijakan, praktik, dan penelitian di bidang kesehatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Inilah hasil review buku 7 saya. Sekian.